lagi Ananda Teacher. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materinya mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang ketiga adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, kita masuk poin yang pertama mengenai penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ananda, pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai hak asasi. Akan tetapi, hak asasi yang kita miliki itu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Di sini, ada 2 hal yang menyebabkan seseorang melanggar hak asasi manusia. Yang pertama, faktor internal, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Di antaranya adalah yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Nah, inilah 3 hal yang menyebabkan seseorang melanggar hak asasi orang lain yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya adalah 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Selain faktor penyebab pelanggaran HAM, ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, misalnya, ada kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September tahun 1984. Yang kedua, penyerbuan kantor Partai PDI tanggal 27 Juli tahun 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Yang keempat, ada tragedi Semanggi pada tanggal 13 November tahun 1998. Dan yang kelima, ada penculikan aktivis pada tahun 97 sampai 98. Ini hanya beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menegakkan HAM di Indonesia. Yang pertama adalah upaya dari pemerintah. Semua negara di dunia ini sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan HAM dapat saja berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Untuk negara kita Indonesia, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penegakan HAM diantaranya adalah pembentukan Komnas HAM
atau Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM ini dibentuk pada tanggal 7 Juni tahun 1993. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM ini diantaranya adalah: yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Adapun upaya kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menegakkan HAM, diantaranya adalah pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM ini merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, atau Komnas Perlindungan Anak. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Selanjutnya, ada upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Di antaranya, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM diantaranya adalah: yang pertama, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Dan yang terakhir adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, Ananda Teacher, sekian dulu pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pembahasan kita minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa.